semuanya, kembali lagi dengan Perempuan Jadi Paham. tentunya dengan topik menarik dan sayang banget kalau dilewatin. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis untuk memperoleh kesemanisannya ya. Bicara tentang pemberdayaan perempuan, pasti banyak banget topik dan isu yang menarik untuk dibahas. Ngomong-ngomong tentang pemberdayaan perempuan, pasti seringkali kita mendengar atau justru kita sendiri yang menggaung-gaungkan tentang pemberdayaan perempuan. Tapi faktanya, sebagai sesama perempuan, seringkali kita bisa jadi belum mendukung atau memberi semangat satu sama lain. Pasti belum paham kan dengan maksudnya? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kalian pernah nggak sih, baik itu secara sadar maupun nggak sadar, seringkali kita membandingkan diri sendiri dengan perempuan lain atau bahkan kita membandingkan atau justru menjatuhkan antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain. Nah, contohnya, jika terdapat dua perempuan dengan gaya berpakaian yang sangat bertolak belakang, terutama perilakunya juga nih. Nah, perempuan yang pertama ini cenderung lebih feminin dengan menggunakan dress warna-warni, warnanya itu cerah, memakai full make up dan juga high heels. Sedangkan ada perempuan yang kedua ini cenderung maskulin atau tomboy dengan memakai kaos, kemudian celana jeans, sepatu sneakers, dan mungkin tanpa make up gitu ya. Lalu kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Umumnya jika dihadapkan pada dua situasi tersebut, pastinya kita sebagai perempuan memiliki dua kecenderungan sudut pandang yang berbeda. Ada perempuan yang lebih prefer ke perempuan yang feminin dan ada pula perempuan yang prefer ke perempuan yang maskulin atau tomboy. nah dari contoh tersebut tentu akan muncul berbagai perspektif atau pandangan secara singkat terkait sifat maupun perilaku dari masing-masing perempuan itu. Pada masyarakat, umumnya perempuan dengan look yang feminim seringkali dinilai lebih lemah, sedangkan perempuan yang maskulin cenderung dinilai lebih kuat karena secara look dia terlihat cowok banget. Sehingga ketika dua perempuan itu dihadapkan pada situasi yang mengancam keamanan mereka berdua, perempuan yang maskulin dinilai lebih bisa bertahan dibanding dengan perempuan yang feminim yang mungkin dia akan mencari bala bantuan dari orang lain. Tapi perlu di-highlight ya, sekali lagi itu merupakan kecenderungan yang mayoritas berkembang sebagai penilaian masyarakat. Bisa aja nih hal sebaliknya malah terjadi. Selain berbicara tentang sifat maupun perilaku, ada hal lain yang tentu sudah sangat sering diperbincangkan, yaitu definisi cantik dari cara berpakaian kedua perempuan itu. Sama halnya dengan perspektif sebelumnya, hal ini juga menghasilkan sudut pandang lain. Misalnya, seorang yang prefer pada si perempuan feminim secara tidak sadar mungkin akan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kepada si perempuan maskulin. Seperti, ih cewek kok gak anggun banget sih, harusnya cewek tuh anggun kayak si dia, bisa make up, yang cantik gitu loh. Kalimat seperti itu tentu sangat sering kita dengarkan. Padahal ucapan seperti itu tidak seharusnya kita utarakan sebagai sama perempuan. Sama halnya dengan pandangan kepada si perempuan feminim yang terlihat lemah jika dibandingkan dengan perempuan maskulin. Hal tersebut pun tidak seharusnya ada dalam pikiran kita. Nah, kalian sadar nggak sih dari contoh sederhana dan sangat umum terjadi di kehidupan yang baru saja dipaparkan, merupakan bukti nyata bahwa perempuan juga bisa menjatuhkan perempuan lain dengan berbagai stereotip yang ada di masyarakat loh. Kondisi seperti itu dikenal dengan istilah internalized misogyny, yakni sebuah istilah di mana terdapat orang atau kelompok yang memiliki ketidaksukaan, prasangka buruk, dan kedengkian terhadap kaum perempuan. Singkatnya, internalized misogyny ini mempresentasikan kebencian terhadap perempuan. Umumnya yang memiliki kebencian terhadap perempuan itu adalah laki-laki. Namun pada kenyataannya, perempuan pun secara sadar atau tidak juga memiliki kebencian terhadap sesamanya yang dapat dilihat melalui contoh headline dibahas sebelumnya. Selain contoh sebelumnya, hal apa aja sih yang sebenarnya termasuk dalam kategori internalized misogyny? Kalian pernah nggak sih memiliki pendapat yang berbeda terkait suatu keputusan yang menjadi pilihan seseorang? Pasti pernah kan? Contohnya ketika kita mengetahui bahwa teman perempuan kita memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Kira-kira respon apa yang akan kita tunjukkan? Sebagian besar dari kita pasti akan terkejut dan mengutarakan beberapa pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu kita utarakan loh. Misalnya seperti, ih kenapa sih kamu padahal banyak banget orang yang belum bisa punya anak dan berusaha keras biar bisa punya anak, kenapa kamu malah nggak mau punya anak sih? Terus kenapa kamu nikah? Ngapain kalau nggak punya anak?
Pertanyaan sekaligus pernyataan seperti itu kemungkinan besar akan kita ucapkan, karena kita secara tidak langsung telah terhipnotis oleh stereotip bahwa kodrat perempuan setelah menikah adalah mengandung dan memiliki anak. Atau misalnya contoh lain, saat teman perempuan kita milih untuk menjadi ibu rumah tangga dibanding menjadi wanita karir di saat ia telah menjadi sarjana bahkan memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi di universitas yang ternama. Mungkin terbesit di pikiran kalian untuk bertanya, atau bahkan kalian sudah bertanya, seperti, emangnya nggak sayang ya? Udah selesai kuliah tinggi-tinggi, malah cuma jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak dan suami, cuma pakai dasar aja di rumah. Padahal keputusan seperti itu bersifat bebas dan sebagai sama perempuan, kita itu diharapkan untuk saling mendukung dan berempati satu sama lain, bukan malah memberikan kritik dengan tutur kata yang mungkin agak menyakitkan di hati orang lain. Lalu, kondisi seperti apa lagi yang termasuk dalam kategori internalized misogyny? Lagi-lagi, hal ini tentu seringkali terjadi, entah itu di sekitar kita atau banyak di media sosial. Kalian pasti pernah mengetahui adanya kekerasan seksual, di mana perempuan menjadi korbannya. Dalam situasi seperti itu, tidak sedikit pula perempuan yang menyalahkan korban dengan memberikan banyak asumsi, seperti korban yang mungkin pada saat itu menggunakan pakaian yang ketat atau terbuka yang dianggap menggoda atau memancing pelaku lebih dahulu. Padahal, jika kita pikirkan kembali, tentu tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Yang artinya, hal tersebut terjadi karena murni atas kesalahan pelaku. Selain itu, ketika terdapat korban kekerasan seksual yang tidak segera melapor kepada pihak yang berwajib, malah mendapatkan cemooh dan cenderung untuk disalahkan karena tidak segera mengambil tindakan. Namun, apabila dilihat dari perspektif korban, tentu terdapat kemungkinan bahwa korban mengalami trauma atau bahkan tidak berani melapor akibat rasa takut akan hujatan yang akan ia terima. Karena pada kenyataannya beberapa korban kekerasan seksual bukannya mendapatkan support, melainkan semakin direndahkan dan disalahkan oleh beberapa orang. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak korban yang memilih untuk diam. Mirisnya, yang mencemooh, menyalahkan, atau bahkan menjatuhkan korban, yaitu para perempuan yang seharusnya memberikan dukungan dan berempati atas hal tersebut. Lebih parahnya lagi, beberapa kasus di mana perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang pada akhirnya berani untuk speak up, malah berujung dianggap playing victim. Ngerasa nggak sih kalau jadi perempuan itu sebenarnya serba salah dan serba susah? Berbicara mengenai perempuan, pasti tidak jauh dari bahasan soal fisik. Tidak sedikit perempuan yang masih merasa bahwa dirinya belum atau bahkan tidak memiliki postur tubuh yang ideal atau wajah yang cantik jika dibandingkan dengan perempuan yang lain. Perempuan memiliki perasaan seperti itu cenderung terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bagaimana bisa perempuan dikatakan sebagai objek yang paling rentan terkena body shaming atau bullying karena perempuan selalu dituntut untuk terlihat cantik dan menarik. Dalam artian, memiliki postur tubuh yang ideal, wajah yang bersih tanpa jerawat, kulit yang cerah, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, di mana sosial media juga semakin marak digunakan, justru dapat membuat perempuan semakin rentan mengalami hal tersebut akibat adanya kritik terkait tubuh, wajah, hingga sifat dan perilaku mereka secara ofensif. Karena merasa apa yang ada dalam diri perempuan tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat. Ada lagi nih kasus yang secara enggak langsung menjadi salah satu internalized misogyny, yakni saat kita sebagai perempuan rasanya gemas banget ingin, bahkan sering menggosipkan perempuan lain yang tenar di media sosial. Let's say mereka tenar di TikTok, hingga reel Instagram. Masih ingat kan dengan Mbak RM? Perempuan cantik asal Filipina yang menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia, di mana akun media sosialnya digentayangin oleh hate comment hanya karena dia terlalu cantik, sehingga bla 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 bla. Well, selain contoh di mana perempuan yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada, juga bisa memicu adanya internalized misogyny. Perempuan yang dinilai terlalu cantik seperti Mbak RM juga bisa menjadi salah satu korban internalized misogyny loh.
Padahal kita sesama perempuan yang justru diharapkan untuk bisa memberikan sudut pandang berbeda dan saling mendukung satu sama lain, malah memberikan kritik yang cukup pedas kepada perempuan lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan dampak yang lebih berbahaya bagi seorang yang menerimanya. Karena apabila yang memberikan kritikan itu sesama perempuan, tentu sangat mungkin bagi mereka terasa lebih menyakitkan dan semakin merasa dirinya tidak cukup baik bagi menjadi seorang perempuan. Gimana? Pasti sampai detik ini teman-teman masih belum percaya kan bahwa sesungguhnya sebagai sesama perempuan seringkali kita membenci satu sama lain, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Kebencian itu diwujudkan dari perkataan, perbuatan, hingga pemikiran seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Miris ya, kita sebagai sesama perempuan yang seharusnya saling mendukung satu sama lain, saling berempati satu sama lain, saling mengerti perasaan satu sama lain, tapi sesungguhnya kita masih saling membenci satu sama lain akibat adanya stereotip yang berkembang dan menghipnotis kita semua. Adanya perbedaan kepribadian, sifat, perilaku, hingga cara pikir yang berbeda merupakan hal yang wajar dan tidak ada satupun yang salah. Apapun yang melekat dalam masing-masing individu merupakan hak mereka dalam menentukan akan seperti apa sih mereka merepresentasikan dirinya sebagai perempuan. Dengan memberikan support, menunjukkan rasa empati, memberikan kritik yang sifatnya membangun, kita sebagai sesama perempuan harus mampu memberikan energi positif kepada sesama. Dari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, hingga membenci satu sama lain. Mulai saat ini, Kita akan saling Mendukung satu sama lain. girls Girls support support girls.